Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan orang Islam yang dalam bersyahadat saja belum sempurna sebelum dibaiat dan harus ada ulil amrinya? Maaf saya lupa, ada dalam Al-Quran surat dan ayatnya. Siapa yang mengatakan dalam bersyahadat belum sempurna sebelum dibaiat? Ini pemahaman yang sesat dan menyimpang. Ya, ketika orang diperintahkan untuk bersyahadat, diperintahkan dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dalam kondisi apapun dia saat itu. Masalah ulil amri, juga siapa yang mengartikan ulil amri itu adalah sesuai dengan pemahaman kelompok. Kalau semua orang mengatakan ulil amri adalah pimpinannya, maka semua orang bisa mengaku. Mana yang kita benarkan? Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah kaum muslimin, dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Kalau setiap kelompok mengaku ulil amri itu adalah pimpinannya, berarti setiap kelompok bisa menyuruh orang untuk baiat kepada pemimpinnya. Kalau begitu mana yang benar? Ini tidak benar, ya, pemahaman yang salah. Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah, karena syarat-syaratnya ulil amri itu adalah bisa memberikan keamanan, dia punya wilayah. Adapun orang kelompok yang membangun di dalam negara kita, dia membentuk kelompok mengharuskan orang berbaiat, kita katakan mana negaranya? Ya, di bawah tanah tidak ada, di atas tanah juga tidak ada. Ini tidak benar. Ini justru yang dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Idza buyi alil khalifataini faktulu akhirahuma. Kalau dibaiat 2 khalifah, 2 pemimpin, maka bunuhlah yang terakhir di antara mereka. Jadi ini termasuk penyimpangan, ya, karena tidak ada kriterianya. Mereka mengatakan ulil amri sekedar mereka punya kelompok angkat pemimpin, inilah ulil amri. Nanti yang kedua akan bikin lagi kelompok, yang ketiga bikin lagi kelompok, masing-masing mengatakan pemimpinnya adalah ulil amri. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap zaman itu tidak mesti ada yang namanya imam yang disepakati oleh semua kaum muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan hal ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Hudzaifah bertanya kepada beliau, ya, tentang keadaan umat di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika itu Hudzaifah bertanya, in lam takun lahum jama'atun wala imam, ya Rasulullah, bagaimana ketika di kalangan kaum muslimin tidak ada jamaah dan imam, yakni yang menyatukan mereka semua? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Nabi SAW mengatakan, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Meskipun dengan itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian, yakni berpegang dengan sunnah sendirian, sampai kematian datang menjemputmu dan kamu dalam keadaan seperti itu. Nabi SAW di sini tidak mengingkari pertanyaannya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa bagaimana kalau tidak ada jamaah dan imam yang memimpin semua kaum muslimin? Seandainya harus ada, kan Nabi SAW akan menjawab, tidak, harus ada, wajib ditegakkan. Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Kalau ada, tinggalkan semua kelompok. Kalau tidak ada, jangan ikuti kelompok-kelompok yang mengaku berpegang teguh dengan sunnah sendirian. Makanya di dalam Sahih Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dibawakan hadis ini dalam bab apa? Kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana keadaan yang kita harus lakukan kalau tidak ada jamaah yang semua menyatu kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam. Makanya ini termasuk kesalahan sebagian mereka yang berdakwah, ya, mengharuskan harus membikin dulu pemimpin. Padahal kita sudah punya pemimpin di negara kita dengan segala kekurangannya. Ya. Kalau Anda memang menginginkan untuk mendirikan yang seperti ini, bikin negara sendiri. Jangan pakai negara yang sudah ada pemimpinnya. Ya, yang ini mereka tidak lakukan. Ini semua adalah kesalahan dan kerancuan dalam memahami makna ulil amri yang sesungguhnya. Maka pemerintah kita dengan segala kekurangannya, pemerintah muslim, ya, yang tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan kita dan keadaan para pemimpin kita. Ini adalah ulil amri yang
kita harus berusaha untuk mentaati mereka dalam kebaikan dan menasihati mereka secara baik dalam perkara-perkara yang mereka salah di dalamnya. Nah, barakallahu fikum.